Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita tasih saged pepanggihan malih wonten kajian rutin kanthi maos saha ngaos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Nika mobil ajeng mundur apa pripun, Pak? Mboten. Sakit nih. Nek. Nggih, kanthi maos saha ngaos ayat-ayatipun Allah ingkang wonten salebetipun ayat-ayat kala kathahipun nasihat, kathahipun pelajaran pasinaon ingkang saged kita pendet, entenipun perintah-perintah, entenipun larangan-larangan, lan entenipun pengkabaran-pengkabaran tai berita ingkang isi kandunganipun Al-Qur'an seputar niku. Perintah, larangan, lajeng entenipun pengkabaran. Kalebet wonten dalu punika kita badhe nglajengaken taklim kita surat At-Taghabun. Kita badhe mlebet ayat nomor 16. Badhe kita kaji dumugi ayat nomor 18. Pepanggihan kula mben sampun kita kaji ayat sekawan welas lan gangsal welas. Ingkang jelasaken dumateng kula sami yang menjelaskan kepada kita bahwa sebagian istri kita, anak-anak kita ada yang menjadi musuh. Musuh di sini artinya bukan musuh yang menentang agama, bukan. Tetapi terkadang ing antawisipun keluarga kita punika sok ngendon-ngendoni anggenipun kita kepengin nindakaken amal soleh. Wabil khusus ingkang wonten hubunganipun kalawan harta. Mila punika sepindah kita kapulih waspada. Artinya ketika kita sudah punya prinsip atau punya tekad, misalnya ingin beramal soleh, ya, sementara keluarga kita sudah tidak ada yang namanya kekurangan, ya, dan itu harta kita sendiri, maka
lanjutkan ya, keinginan Anda untuk beramal soleh. Setelah semuanya kecukupan, kebutuhan yang wajib telah tercukupi ya, maka ketika Anda ingin beramal soleh, maka itu adalah hak Anda. Jangan sampai menjadi kendo karena bujuk rayu sebagian daripada keluarga kita ya. Dan kita diperintah memaafkan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau engkau memaafkan mereka, hatimu longgar kepada mereka, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Maka jangan dendam kepada keluarga kita yang menghalang-halangi kita ingin berbuat kebaikan, karena bisa jadi mereka kurang paham, butuh bimbingan dan seterusnya. Lah sing Allah yang mengatakan kita pilih bahwa harta dan anak kita adalah ujian. Kita diberi harta, diberi anak, maka itu semua adalah ujian ya. Harta itu ujian, anak itu ujian. Kita diuji dengan yang baik, dengan yang buruk. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Kama qala Allah Ta'ala, kami uji kalian dengan kebaikan. Apa itu Bapak Ibu? Kita diberi anak, kita diberi harta, diberi kecukupan. Itu namanya baik. Itu untuk sing apik, rezeki lancar, sehat, kuat ya. Itu yang dimaui oleh setiap kita. Tetapi terkadang Allah menguji sebaliknya, wasyarri, keburukan. Yang dikatakan buruk, nasibmu lagi elok mas ya. Musibah, dagang ya seret ya. Contoh saja seperti itu ya. Diberi sakit dan seterusnya. Orang mengatakan ujian yang buruk, tapi Allah katakan itu semua ujian. Ketika kita disempitkan rizki kita bukan tanda kehinaan, enggak, kita diuji ya. Ketika ekonomi kita sedang seret, itu sedang diuji ya. Bahkan bisa jadi itu sebab tanda cintanya Allah kepada kita kalau kita bersabar. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala itu berkaitan erat dengan besar kecilnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalah, dan sesungguhnya ketika Allah ingin mencintai seseorang akan diuji dulu. Fa in radiya falahu ridha wa in sakita falahu suktu. Nek ridha, lilo, legowo, Allah akan ridho. Kalau dia diuji kok muring-muring, protes, marah, Allah pun juga akan marah ya. Dan di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar ya, bagi orang yang tetap ya istiqamah. Dia ketika diuji yang baik dia bersyukur, memanfaatkan harta nikmat dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Ketika di sebaliknya dia bersabar, maka keduanya ketika disikapi dengan pas, maka akan mendatangkan pahala ya. Diuji yang baik menggunakan waktu sempatnya, waktu sehatnya, kekuatannya, umurnya, hartanya, jabatannya. Untuk apa? Kebaikan, menolong orang. Ketika diuji sebaliknya dia bersabar, maka itu
baik bagi orang yang beriman, ya. Maka Allah janjikan di akhirat, wallahu indahu ajrun azimun. Di sisi Allah terdapat ajrun, balasan, ganjaran yang sangat besar. Bagi siapa? Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Termasuk orang yang memaafkan, ya toh? Lajeng Bapak Ibu sapunika ayat nomor 16. Monggo dipun waos. Mari kita baca. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Monggo dipun simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasana In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Pasuli malih saking ayat nomor 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In
tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Halim. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Nggih. Saderengipun kula kesupen wau nggih ngucapaken sugeng alhamdulillah sugeng rawuh malih jamaah haji saking Masjid Al-Ikhlas lan utawi daerah Ghayam lan sekitaripun ingkang saged kondur kanthi slamet lancar boten wonten alangan santuwel punapa mugi-mugi sedanten pikantuk haji ingkang mabrur. Boten enten ganjaran kagem haji kang mabrur Kanjeng Nabi ngendikaken laisa lahul jaza ilal jannah. Al haju al mabruru, haji sing mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan untuk mereka kecuali surga. Semoga Allah senantiasa menerima amal-amal kita dan mereka semuanya. Yang belum haji, semoga Allah mudahkan untuk bisa berangkat haji ke tanah suci. Amin. Bapak Ibu para jamaah, ayat nomor 16 punika. Allah merintahkan dumateng kula panjenengan sami supados takwa, fattaqullaha. Bertakwa marang Allah. Wedya marang Allah. Pripun caranipun takwa Bapak Ibu? Bi fi'li ma amarakum bih. Bi fi'li ma amarakum bihi. Carane takwa nggih. Derajat takwa punika jangan kalah dengan tahu takwa. Nggih, Pak. Tahu takwa rupane napa? Kuning gitu. Enten mboten tahu takwa rupane putih. Mboten digambarke kuning gitu. Artosipun menawi tiyang mukmin niku nek takwa atine bening bersinar ya. Kan nur niku digambarke cahya. Mungkin ngeten niku. Maka ndak ada tahu takwa putih gitu. Kuning. Ya. Hatinya orang yang beriman, yang bertakwa itu akan bercahaya. Ya. Bagaimana cara untuk yaitu mendatangkan cahaya dalam hati kita? Takwa. Secara makna singkat menjalankan perintah-perintah Allah. Perintahipun apa? Siji sing paling gede tauhid. Ngibadah namung dumateng Allah. Murnekaken ibadah namung dumateng Allah. Seluruh ibadah kita ikhlaskan hanya ditujukan kepada Allah ta'til. Ya. Dan niku pangejawantahipun saking kalimat syahadat la ilaha, tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi di alam semesta ini kecuali hanya Allah ta'til. Ya. Ketika kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, kita dituntut agar kita hanya menyembah beribadah kepada Allah. Itu tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya.
Itu pokok syaratnya wong takwa niku. Nek niku dereng saged. Sebab dereng saged ngrealisasakaken kalimat syahadat la ilaha. Termasuk tuntutanipun berarti ninggalaken sedanten modelan bentuk peribadatan ingkang dipun tujuaken dumateng sanesipun Allah. Dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik doa, nyembelih kurban, nazar, ya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Apalagi berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak boleh. Ya. Berdoanya kepada Allah. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Menawi donga niku ibadah, mula mboten kepareng ibadah punika dipun tujuaken dumateng sasanesipun Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ghafir 60. Tuhanmu telah berkata, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Innalladzina astakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau memurnikan ibadah kepadaku, kata Allah, saya dakhuluna jahannam dakhirin, dia akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina. Ya. Di awal Allah perintahkan ud'uni, di akhir Allah katakan ibadah. Karena memang doa itu ada dua macam. Satu doaul masalah, dua doaul ibadah. Doaul masalah, doa permohonan. Ya Allah ya Rabbi, kula nyuwun rezeki ingkang barokah ya Allah, kula nyuwun keselamatan. Nggih, ngeten. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah aku. Minta langsung. Itu namanya doaul masalah. Yang kedua, doaul ibadah. Artinya apa Bapak Ibu? Seluruh macam ibadah yang kita kerjakan ini mengandung unsur doa. Salatin jenengan, posonin jenengan, haji pun jenengan, umrohin jenengan, sedekahin jenengan, ada harapan pahala dari Allah dan dijauhkan dari murkanya Allah. Maka itu pun juga wajib kita tujukan kepada selain astagfirullah, wajib kita tujukan hanya kepada Allah. Ngombesin anu kalau tak selenco. Ya, itu cara bertakwa. Kemudian dengan apa lagi? Wa tarki manahakum anhu biqadri juhdikum wa taqatikum wa istita'atikum, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Maka dalam makna singkat, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya. Dan larangan yang terbesar adalah syirik. Terbesar. Ya. Syirik yang wajib kita jauhi, yang menyebabkan pelakunya apabila meninggal dunia tidak bertobat akan mengekalkan di neraka. Kalau dosa lain masih diampuni Pak, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa 48, juga An-Nisa 116, ya. Innallaha 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang mati masih berbuat syirik, membawa tentang kesyirikan, belum bertobat, maka Allah katakan tidak akan diampuni dosanya. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Zina, mencuri, korupsi, tapi jangan korupsi, tapi jangan zina, tapi jangan mencuri. Kenapa? Walaupun Allah akan mengampuni, tapi seandainya Allah tidak mengampuni, nggak kekal di neraka, tapi siksa di neraka itu sangat pedih.
Hanya itu menyebutkan tingkatan dosanya di bawahnya syirik, nggak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Ngeten. Niki. Tetapi kalau syirik ini, kalau dosa selain syirik apabila Allah tidak mengampuni, maka dia tidak kekal di neraka. Seperti dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, kanjeng Nabi nanti paring panjenengan atani atin, telah datang kepadaku malaikat Jibril fa akhbarani au basyarani. Jibril memberikan kabar kepadaku, kabar yang menyenangkan. Apa itu? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Sing sapa mati ing kalangane umatku anggone mati ora tumindak syirik marang Allah bakal mlebu surga, akan masuk surga. Sahabat Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in syaraka. Walaupun orang itu pernah berzina, kanjeng Nabi pernah mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in syarak. Meskipun pernah berzina, pernah mencuri, ya, tetap dia akan masuk surga kalau meninggalnya tidak dalam kondisi syirik. Itu mungkin disiksa dulu atau mungkin dimaafkan, dia tobatan nasuha, Allah terima tobatnya. Itu semua wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi hambanya yang dikehendaki, ya. Maka tetap kita banyak istighfar, ya. Ya, sebesar dosa apapun kita nggak boleh putus. Bahkan kalau syirik pun selama belum sampai nyawa di kerongkongan masih diterima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, kata Nabi. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum yughargir, sampai di kerongkongan gerok 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 gerok. Pak, gerok itu. Pak, leles meneh. Tapi kalau sampai di kerongkongan baru mengatakan sekarang aku tobat, telat, ya, telat. Maka tobat itu jangan diendik-endik. Maka Allah katakan di sini, Bapak Ibu, bertakwalah kamu sebatas sakpole kemampuanmu, gitu ya. Contoh, Allah perintahkan sholat. Perintah yang pertama harus berdiri, sholli qaiman, kowe salat karo ngadeg kudu. Iku salat wajib. Kudu ngadeg. Aku sihat Mas, ora kena lungguh. Kudu ngadeg. Iso ngadeg kok. Kecuali nek ngadeg ndredeg ngewel ngoplok malah dadi ngompol nih, Pak. Fa'ilam tastati faqaidan. Nek kowe ora mampu ngadeg lungguh. Nggih. Lagi lara karo lungguh ning dhuwur kursi. Nggih. Mengke sujude piye, Mas? Nek sujud ya kali sujud, nek mboten nggih isyarat. Fa'ilam tastati fa'ala janbik. Nek kowe ora iso karo lungguh, karo turu, miring, mlumah. Gitu, miring raiso, mlumah raiso untek-untek. Lah wudune piye, Mas? Diwudokke. Nek rasa wudu, Mas, tayamum. Niku Mas tatatum, gitu. Nek kowe karo ngatemu kedap-kedap tok mboten napa-napa, selami tesih sadar kedap panjenengan isyarat. Bayangke aku pas sedekep, aku pas ruku, aku pas sujud, bacaane ngene. Walaupun diam saja, ketal ketil, nggak apa-apa. Kalau merem, nggak bisa bergerak, tapi masih bernapas, isa eling, Pak. Ya aku cek eling, ini raiso melek, ya raiso obah, cek sadar, sholat. Sak bayanganipun, bayangane rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Nek pun mboten sadar, pun mboten ndek kewajiban. Seraput misalnya. Ya.
Kalau betul-betul sudah tidak bernapas, baru disolat. Ya, Pak. Itu contoh aplikasi tentang fattaqullaha mastata'tum. Haji bagi siapa? Yang mampu fisike, mampu bondone, duwe sangu, sing ditinggalke nggih enten. Ya toh? Kalau nggak mampu, ya wis. Enten. Mboten wajib, zakat demikian pula, puasa juga demikian. Kalau orang nggak mampu puasa, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nek pun tua renta, pun jompo, poso ora kuat, bayar fee. Itu contoh aplikasi tentang mastata'tum, sebatas kemampuan. Mboten kok aku kan semampuku Mas, sakarepku, mboten. Aku nek suwe pengen lungguh ya lungguh, mboten mekaten. Kayak tadi, nek kowe ora mampu ngadeg lungguh, ngeten lho Pak. Nggih. Itu. Paham mboten? Itu paham? Itu apa? Itu aplikasi tentang mastata'tum, sak boleh kemampuan. Mila wonten surat At-Tolak ayatipun 7 njing ben dibahas insyaallah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, atau la yukallifullahu nafsan illa Al-Baqarah 286. At-Tolak ayatipun 7. Allah tidak akan membebani suatu atau seseorang kecuali sebatas usahanya, sak boleh kemampuan. Nggih. Motos tunggal pun hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sanesipun Kanjeng Nabi paring pangandikan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nalikane aku merintahke marang awakmu sakwijining perintah, mula laksanakno sak pole kemampuanmu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tapi sing tak larang tinggalno. Gitu. Tinggalno. Ya, sing tak larang tinggalno. Niki hadis rawahu Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Asal Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wonten hadis sanes rawahu Al-Imam ugi Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Kanjeng Nabi nate paring pangandikan ingkang sumberipun saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kunna saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu wa qaribu, apa mana saddidu? Ku istiqomah wa ajeko. Kanjeng Nabi merintahake kita kapuri ajek wonten sak nginggilipun iman lan amal soleh. Ya. Sebab napa Bapak Ibu? Sebab menawi tiyang saged istiqomah niku insyaallah dalan tumuju husnul khotimah. Wa qaribu, dan kerjakan qaribu, tengah-tengah. Jangan kelewat batas, jangan meremehkan. Wa abshiru, berilah kabar gembira. Jangan memberatkan. Wa'lamu annahu lan yadkhula ahadukum lan yudkhila ahadakum amaluhu aljannata. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya, annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu aljannah. Tidak ada satu amal pun ya yang akan dapat memasukkan kamu ke dalam surga, ya. Terus Bapak Ibu, tidak ada satu amal pun yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Salat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, ya. Nah, terus piye Mas? Tetapi
wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Tetapi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang ajek meskipun sedih istiqomah. Artosipun ngeten. Nun sewu. Orang pernah berhaji, pernah umroh, di sana memperbanyak ibadah, sholat. Dia meyakini kalau di Mekah itu ibadahnya tikal ping 1.000 mas ganjarane. Aku nyalangi pirang-pirang dino ning kono. Tekan ngomah prei ra gelem so. Alasane wis nyeleng. Akhirnya mandek. Aku nyalangi oke mas ning kono aku ning kono suwe kok ning kono pira niku? Pinten din Pak ten Mekah niku Pak? Nek reguler niku. 30 hari. Mang bayang nih 30 dino ku umpami hotelnya cedhak kali Masjidil Haram atau tinggal di tanah haram. Dia sholat di situ satu sholatan tikal ping 1.000. Gak sholatnya wajib sunah kabeh ibadah ditikelke. Niku nek diitung mboten nggowo mekakat niku Pak. Ganjarane. Dia punya keyakinan aku wis nyelengi tekan tanah air mandek ibadah. Ini contoh mawon. Ya. Dengan alasan apa? Katanya amalnya akan memasukkan ke dalam surga. Bukan itu yang dimaksud. Nek kowe maune salat terus ora salat, terus mati piye? Kowe maune iman, sregep ibadah. Terus kowe murtad, naudzubillah min dzalik. Terus mati. Sing direken sing pundi? Salate ora direken, hajine ora direken, ibadah ora direken, mergo murtad. Maka amal itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga hanya sekedar amal seperti tadi. Sebab kenapa? Nek wong mlebu surga murni mergo ngamale, nanti orang akan bisa menuntut, ya Allah aku pernah sholat, mana ganjarannya? Ya Allah aku pernah haji, pernah umroh, sedekah, mana ganjarannya? Lah kok dhewe mandek nu kok. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan sadidu kowe istiqomah ajek kok ngantek kapan? Mati. Engkau mati dalam kondisi iman, ya. Karena ketika Anda bisa beramal itu semua karena rahmatnya siapa? Allah. Kowe disikil sing nyiptake ya Allah, tenaga sing menehi ya Allah, ilmu sing menehi ya Allah, ya toh? Atimu dadi apik sing menehi nggih Allah, kerentekmu ki mau sing menehi ya Allah. Ternyata tiyang niku saged ibadah niku mergo rahmate mila tiyang mlebet surga niku mligi rahmatipun Allah. Bisa jadi orang itu enggak pernah sholat, di akhir hayat tiba-tiba tobatan nasuha, ya, terus akhirnya sholat sedina tok terus mati. Bisa jadi dia diampuni oleh karena mendapatkan rahmatnya. Ada enggak seperti itu? Ada. Sahabat itu malahan baru masuk Islam, dia izin kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, uqatil ausrim, saya perang dulu apa Islam dulu? Nggak Islamnya keri, kalau perang sih, napa Islam dia lebih perang? Kanjeng Nabi ngerti aslim summa qatil, Islam dulu, syahadat dulu, baru kau ikut perang. Akhirnya fa'aslama faqatala faqutila. Dia masuk Islam bersahadat, ya, mungkin belum pernah sholat, ikut perang, akhirnya dia terbunuh. Bisa membunuh, bisa terbunuh dalam peperangan, tapi resmi bersama pemimpin pemerintah, ya, bukan perang ngarepe dhewe ndak, tapi jihad bersama pemerintah. Itu jihad yang sebenarnya. Dia bisa membunuh musuh, dia terbunuh. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amila qalilan wa ujira katsiran. Orang itu amalnya sedikit tapi diberi pahala yang besar. Karena rahmatnya, termasuk kita sholat meninggal dalam husnul khotimah, itu semua rahmatnya
Kalau tidak karena rahmatnya Allah kita tidak akan husnul khotimah, maka mintalah kepada Allah. Jangan sombong kita sudah sergap sholat neng masjid, jangan, ya. Jangan sombong kita sudah iman. Maka kita melihat ada orang yang belum iman, doakan semoga Allah beri petunjuk. Nek perlu didakwa dinasihati. Rong gelem ampun divonis, gitu. Karena banyak di antara para sahabat dulu membenci Kanjeng Nabi, memusuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya jadi pembelanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang berbondong-bondong, ya, gerudukan mlebu Islam. Dhisik pembenci yang memusuhi, perang musuhi Nabi, tapi akhirnya malah membela. Khalid bin Walid, ya tahu contohnya, ya tahu. Abu Sufyan, ya tahu. Tokoh-tokoh Quraisy yang musyrik dulu, pembela kesyirikan, tapi akhirnya pembela Islam. Allah terima tobat mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan memvonis orang dengan mentakyin pasti dia neraka, kecuali kalau benar-benar meninggalnya dalam kondisi kafir. Itu jelas, ya. Kalau meninggalnya dalam kondisi tidak Islam, jelas. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan orang itu tobat, hijrah, ya, masuk Islam, kemudian memperbaiki Islamnya dan berharap meninggal dalam kondisi iman, ya. Lajeng Bapak Ibu, salajengipun wasma'u, dengarkan, rungokno. Napa niku? Isma'u al-amro, atau isma'u al-amro, atau amrallahi wa rasulih bi adzanikum wa qulubikum. Dengarkan perintah Allah dan Rasulnya dengan telingamu dan hatimu. Telinga mendengarkan sami'na wa ata'na, hatinya tunduk. Mboten sami'na wa asaina, bukan kami mendengar kami maksiat, enggak, tapi sami'na wa ata'na, kan ada. Aku jangan ya krungu kuwi perintahe, nek aku wegah, enggak. Maksud ayat ini kita supaya mendengarkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kita dengarkan dengan telinga kita, kemudian kita laksanakan bahwa hati kita tunduk akan perintah tersebut. Wa ati'u, dan taatilah. Ain qadu lidzalika bi jawarihikum dhahiran wa batinan. Tunaikan, laksanakan dengan anggota badanmu baik lahir ataupun batin. Buktimu kamu taat apa? Lahirmu. Kowe jare taat karo Allah, nyatane kowe ora salat. Ya toh? Buktikan dengan anggota badanmu apa yang diperintahkan Allah berupa waktu kita, tenaga kita untuk beribadah kepadanya. Kok diberi harta? Diperintah untuk apa? Infak. Buktikan nggak berinfak, ya. Dan itu di samping kita menjalankan perintah Allah, ya, maka itu juga akan dijanjikan pahala yang besar, ya. Maka seluruh perintah-perintah Allah dengarkan, laksanakan sebatas kemampuan kalian, ya. Termasuk apa yang dilarang, dengarkan terus tinggalkan, ya. Dan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, dengarkan, yakini. Karena agama tiga itu, Pak: perintah, larangan, berita. Perintah menuntut kita untuk mengerjakan, semangat. Larangan menuntut kita untuk meninggalkan. Sementara berita dan kabar menuntut kita untuk membenarkan. Fa amman a'tawat
wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa akibat yang baik? Fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan, dikorbankan berupa tenaga, waktu, pikiran, kesehatan, harta, umur, semua nikmat wajib dikeluarkan kewajibannya dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Wattaqo, dia meninggalkan itiqa, takut karena siksanya Allah. Allah melarang ini, jangan diterjang, dia tinggalkan. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, al jaza, al thawab, al jannah, membenarkan pahala di akhirat. Ini yang menyemangati orang untuk banyak beramal dan memberikan motivasi untuk banyak beramal, dan memberikan tahdzir, tanbih untuk meninggalkan yang dilarang. Kenapa Pak? Karena di akhirat ada surga dan neraka. Itulah yang mendorong orang untuk semangat beramal dan meninggalkan yang dilarang. Karena apa? Membenarkan apa-apa yang ada di akhirat. Surga untuk orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Neraka untuk orang yang membangkang, yang tidak beriman. Bila sing pundi? Bu? Surga. Kendaraan ini pun apa? Iman amal soleh. Wonten setunggal pun hadis rawi Imam At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi paring pangandikan, ya, man khafa adlaja, barang siapa yang takut dia akan segera. Wa man adlaja balaghal manzila, barang siapa yang gage-gage cepat-cepat akan segera sampai tujuh. Berbeda dengan yang mepet-mepet. Sukoharjo tekan bandara pinten jam Mbak kira-kira? Kira-kira rata-rata 1,5 jam. Kalau Anda mau naik pesawat jadwalnya jam 9 terbang, Anda berangkat dari sini 7:30 dipres karo tengah jam. Kira-kira telat mboten niku mengke? Genah telate. Lagi tekan lor mriku proliman ketendang lampu ke antri sisan. Tekan ngalor melebuk bolong merah meneh. Ngalor meneh tekan kabupaten le merah meneh. Ngalor meneh tekan Nirmarasuri, tekan Teluan, Solo Baru, tekan Dawung mriko, tekan pundi meleh Geblekan, pokoknya boleh lah. Tekan bandara 2,5 jam. Dicelui, Bapak Abdurrahman segera naik, pesawat mau berangkat. Terus dumugi pundi? Tipes. Pesawat mundur gitu. Niku ceritane wong dongeng wong Ngayiwara gitu. Jarene anak anu kok pesawat mundur meneh. Mboten enten ceritane pesawat munduri kapan. Gitu. Enggak ada. Maka kita terlambat. Sama dengan tobat ini. Allah punya dagangan. Barang siapa yang bersegera akan segera sampai tujuan. Kalau Anda sampai bandara terbang jam 9, berangkat jam berapa? 4:30 subuh, ya. Maka insya Allah cek turah jam, cek kena tinggal sarapan sih. Walaupun sarapan di bandara mahal, ya tak? Toilet sih, santai-santai penak. Sama dengan kita ini Pak, mau ke surga. Kalau kita ngendi-ngendi engko nek arep mati aku tak tobat. Mepet-mepet, kira-kira kedisian mati ini napa tobaté? Bisa-bisa kedisian mati ini rung sempat to. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah,
dagangan Allah itu surga. Sapa sing gelem nuku surga? Kanggo apa Mas bayare? Barternya dengan iman dan amal. Itu barternya. Allah punya dagangan surga mahal. Sing nuku niku iman dan amal soleh. Kalau enggak iman, ya sudah. Ya. Allah enggak akan menyerahkan surga itu. Ya. Wa atiu taati. Ya. Wujudkan dengan anggota badan kalian. Qalu sami'na wa ata'na, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 285. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mendengar, kami taat, ampuni dosa kami ya Allah. Ya tak? Kita mendengar dan taat ini bisa jadi wasilah. Wasilah apa? Wasilah untuk diampuni dosa, ya. Dan yakin hanya kepada Engkau kami kembali. Artinya apa? Kalau sudah diampuni dosanya, maka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-51, maka mereka dikatakan, orang yang mengatakan an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung utawi bejo kemayangan. Wa anfiku, dan infakan. Nah ini perintah. Yang pertama tadi perintah takwa secara umum. Allah menjelaskan termasuk bagian takwa isma'u wa ati'u, termasuk bagian isma'u wa ati'u wa anfiku, infakan. Napa Pak? Infakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian, baik infak wajib ataupun infak wajib seperti apa? Zakat kalau sampai nisabnya. Misalnya jenengan nyelengi emas ngantek bobote 85 gram, maka diambil 2,5%-nya untuk dizakati. Anda panen gabah ya toh, kemudian sudah dikurangi ini itu sebagainya, hasilnya sekitar 7 kuintal ya toh. Nah, dan itu airnya bukan beli ya toh, maka keluarkan berapa persen? 10% ya, dari 7 kuintal itu ya. Dan seterusnya. Infakan yang sunnah juga demikian. Anda sudah mengerjakan yang wajib. Yang sunnah ini tidak ada batasan, piro bebas. Orang butuh dikasih, anak yatim dikasih, para janda disantuni, ya, dan seterusnya seperti itu, ya. Dan seterusnya. Juga infak untuk fisabilillah yang lainnya. Allah katakan, yaitu apa? Anfiku khairal li anfusikum, maka itu baik untuk diri kalian, ya. Untuk diri kalian. Yaitu asar daripada orang yang mau infak, ya, itu sangatlah baik, akan menghilangkan kecetilan dan kebakilan, ya. Nah, cuma itu kerakusan. Maka akhirnya ayat wa mayuqa suha nafsi wa mayuqa, apa itu? Barang siapa yang dijaga, dijauhkan, ya, dari apa? Suha nafsihi. Suh itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil itu hanya cedil, menahan hartanya. Tapi kalau suh wis cedil jek celutak, gitu. Udah bakhil tapi rakus, itu suh, gitu. Rakus Pak. Maka Allah mengatakan wa mayyuqa suha nafsihi, barang siapa, ya, yang dijaga, dijauhkan dari sifat suha nafsi, itu apa? Al-hirsu syadidu, rakus yang sangat, itu ya, itu, maka faula ika humul muflihun, merekalah orang yang beruntung, ya. Orang yang diselamatkan dari suha nafsih, berarti dia tidak bakhil,
dia tidak rakus, ya, maka dia akan senantiasa tahu hak-hak harta yang dia miliki itu semua adalah merupakan titipan siapa? Titipan Allah. Kita dititipi harta, ya. Maka wajib kita keluarkan haknya, ya. Dan ketika kita bisa melaksanakan seperti itu, memang betul-betul itu suatu perangai yang sangat mulia. Bahkan sampai Nabi mengatakan wa shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti keimanan. Sampai beratnya itu Pak, dalam surat Al-Balad Allah memisalkan seperti orang itu naik gunung melewatinya. Bala kota hamal aqobah, mengapa dia tidak melampaui al-aqobah? Apa al-aqobah? Jalan yang sulit yang ada di gunung. At-tariqul wa'ru fil jabal, itu secara umum. Al-aqobah itu jalan yang sulit yang ada di lereng gunung, terjal wangel kiwa tengene jurang. Nek rasa bar melorot medun mboten lajengaken perjalananipun, padahal kalau sampai puncak kan melihat pemandangan yang indah, ya tak? Nek rangat-ngati kepleset kecemplung, itu permisalan abote wong nindakake amal soleh, termasuk harta, ya. Termasuk apa? Yaitu termasuk harta yang Allah amanahkan kepada kita itu berat. Maka Allah katakan, contohkan apa? Fakku raqabah, membebaskan budak, membutuhkan harta. Au it'amun fi yaumin di masghobah, memberi makan orang yang sedang kelaparan, ya. Hari-hari semua butuh makanan, infak berat Pak. Yatiman damakrobatin, menyantuni anak yatim, wabil khusus yang masih ada hubungan kekerabatan. Au miskinan damatrobatin, menyantuni fakir miskin, ya, yang tidak punya apa-apa. Maka dikatakan berat. Tetapi itu semua harus kita latih, ya. Kita latih. Bapak Ibu para jamaah, masih ada yang dibahas, tapi waktu sudah 8:30 lebih, ya. Insya Allah kita lajengaken jingben, ya. Sing penting pokoknya ngaji niku banyu mi, karena seluruh Al-Quran ini kalau kita kaji sampai kemput mungkin umur kita tidak nyandak, gitu. Melak punika insya Allah kita jingben kita wangsuli malih niki lajeng plus ayat nomor 17 mungkin kita kaji meneh atas 18 insyaallah. Mugi-mugi saged nambah ilmu dumateng kula panjenengan sami lan saged dipun amalaken, lan mugi-mugi Allah paring dumateng kula panjenengan sami taufik saged nindakaken punapa ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi titik akhir ayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.